Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bapak ucapkan selamat bagi siswa kelas 10 yang sekarang sudah menjadi siswa kelas 11 SMK Farmasi Al-Furqan. Baik, hari ini sesuai dengan jadwal kita akan belajar tentang matematika, tentang persamaan kuadrat. Apa itu persamaan kuadrat? Adalah persamaan dengan pangkat tertinggi variabelnya adalah 2. Baik. Nah, ini contoh bentuk umumnya. AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan syarat A-nya tidak sama dengan 0. Dan AB, nilai A, B, dan C-nya adalah anggota bilangan real. Contohnya 2x kuadrat ditambah 4x dikurang 1 sama dengan 0. Nah, ini kita bisa mengetahui ada nilai A-nya yaitu 2. Kenapa 2? Karena berada di depan X kuadrat. Nah, jadi di depan X kuadrat itu ada angka 2. Nah, 2-nya itu adalah nilai A. Terus B-nya sama dengan 4. Jadi yang di depan variabel X itu adalah nilai B. Dan C atau konstanta negatif 1. Jadi membedakan nilai A, B, dan C itu kalau A, yang nilai A itu berada di depan variabel yang berpangkat 2 atau X pangkat 2. Sedangkan yang B-nya adalah koefisien yang berada di depan nilai X. Sedangkan C adalah konstanta. Baik, contoh lain. X kuadrat ditambah 3X sama dengan 0. Nah, itu nilai A-nya berarti 1. Kenapa 1? Karena tidak ada angka di depan X kuadrat, artinya nilainya 1. Sedangkan B-nya adalah bernilai 3. Sedangkan koefisiennya atau nilai C-nya 0. Karena di sana tidak ada nilai koefisiennya, maka C-nya sama dengan 0. Contoh lain, 2X kuadrat dikurang 9, 0. Nah, maka nilai A-nya adalah, maaf itu ada kesalahan tulisan, yang benar nilai A-nya adalah 2. Sedangkan nilai B-nya 0 karena tidak ada yang X, ya kan? Yang ada hanya 2X kuadrat, maka nilai A-nya 2, nilai B-nya 0, sedangkan nilai C-nya berarti negatif 9. Menyelesaikan persamaan kuadrat artinya kita mencari nilai X, sehingga nanti jika disubstitusikan ke persamaannya, maka nanti persamaan itu akan bernilai benar. Jadi misalnya kayak 2x kuadrat tambah 4x dikurang 1 sama dengan 0, x-nya itu berapa? Kalau seandainya dapat nilai x-nya itu, maka nanti kalau dimasukkan ke dalam situ, maka nilainya sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan persamaan kuadrat tersebut, kita harus mencari akar-akar persamaan kuadrat. Bagaimana cara mencarinya? Nah, yaitu dengan cara yang pertama, yaitu dengan cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Cara pertamanya yaitu dengan faktorisasi. Bagaimana itu faktorisasi? Ini contoh soal, kita buat contoh soal biar lebih mudah. Carilah akar-akar persamaan kuadrat dari 3x kuadrat ditambah 2x dikurang 5 sama dengan 0 dengan faktorisasi. Nah, jadi kita cari persamaan kuadratnya dengan cara faktorisasi. Bagaimana caranya? Nah, caranya adalah kita misalkan x1 dan x2. Jadi cari dulu dua bilangan yang mana kita misalkan dua bilangan itu x1 dan x2. Nah, yang memenuhi syarat sebagai berikut. Jadi x1 x2 nya itu harus ada syaratnya. Syaratnya apa saja? Yang pertama, nah, hasil kalinya adalah sama dengan AC. Jadi nanti AC, masih ingat tadi nilai A yang mana, nilai B yang mana, nilai C yang mana. Jadi kalau dua bilangan itu dikalikan, maka nanti nilainya sama dengan C. Nanti dengan soal kita akan lebih jelas. Yang kedua, jumlahnya adalah sama dengan B. B tadi yang mana? Yang di tengah. Kalau pada soal tuh B yang mana kira-kira? 2 ya. Nah, jadi kalau A-nya 3, B-nya 2, C-nya negatif 5. Nah, maka nilai jumlahnya harus seperti B. Jadi kalau dijumlahkan nilainya seperti B, kalau dikalikan nilainya setara dengan A kali C.
Nanti apabila sudah dapat, maka bisa dimasukkan ke dalam rumus AX plus X1 dikali AX plus X2 per A sama dengan 0. Nah, baik, biar mudah memahaminya, lihat contoh yang tadi, carilah akar-akar persamaan kuadrat dari 3X kuadrat ditambah 2X dikurang 5 sama dengan 0. Lihat sana, kita cari cara penyelesaiannya, perhatikan. Nah, penyelesaiannya kita klasifikasikan dulu. Nilai A-nya sama dengan 3, nilai B-nya sama dengan 2, C-nya sama dengan negatif 5. Maka tadi syarat pertamanya apa? Nilai A kali C. Maka nilai A kali C-nya adalah A-nya berapa? 3, dan C-nya negatif 5. Berarti 3 dikali negatif 5, maka sama dengan negatif 15. Dan B-nya sama dengan 2. Nah, jadi berapakah nilai bilangan itu? Yang mana jika kita kalikan, bilangan itu kita kalikan, hasilnya negatif 15. Dan bila dijumlahkan, hasilnya 2. Masih ingat dulu waktu SMP pembelajaran faktorisasi perkalian? Maka cara mencarinya adalah dari faktorisasi perkalian. Negatif 15 itu faktorisasi perkaliannya berapa? 1 dikali negatif 15, ya kan? Kalau 1 kali negatif 15, berapa lagi? 3 dikali negatif 5. Berapa lagi? 5 dikali negatif 3. Nah, ada 3. Dari 3 pilihan itu kira kalau dikalikan, kalau dijumlahkan hasilnya 2. Maka yang kita pilih adalah, nah, cari dua bilangan yang hasil kalinya adalah negatif 15 dan jumlahnya adalah 2. Berarti dua bilangan itu yang memenuhi adalah negatif 3 dan 5. Jadi negatif 3 kali 5 negatif 15. Kalau dijumlahkan, negatif 3 dan 5 dijumlahkan, hasilnya adalah 2. Berarti ini memenuhi syarat-syarat untuk faktorisasi tadi. Kalau sudah, maka langkah selanjutnya yang ke langkah 3, faktorkan bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C tadi menjadi AX plus X1 dikali AX plus X2 per A sama dengan 0. Nah, itu kita coba perhatikan. Biar masih ingat, Bapak tetap tuliskan cara-caranya, langkah-langkahnya. Nah, ini kita lanjutkan penyelesaiannya. Nah, maka 3X kuadrat tambah 2X kurang 5 sama dengan 0 tadi, kita dapat sudah bilangan-bilangannya tadi, yaitu 5 dan negatif 3. Kita masukkan ke rumus yang di bawah ini. Nah, kita masukkan ke rumus yang ini. Maka AX berarti kan 3X nih. AX 3X. Nah, maka tulis 3X. Kenapa tidak pakai kuadrat? Karena yang diminta cuma AX. Seandainya yang diminta AX kuadrat, maka yang ditulis adalah 3X kuadrat. Nah, maka seperti itu. Terus ditambah X1. X1 adalah bilangan yang kita cari tadi, yaitu 5. Ya kan? Terus dikali 3X dikurang ditambah X2. X2 tadi apa? Tadi selain dari 5, negatif 3. Nah, maka negatif 3. Kenapa negatif bukan positif? Karena negatif dikali positif nilainya adalah negatif. Per 3. Nah, per 3. Maka ini bisa dicoret. Bisa dicoret. Jadi 3 dicoret dengan 3 yang di atasnya. Nah, itu maka menghasilkan 3X plus 5. 3 bagi 3 X saja. Negatif 3 bagi 3 negatif 1 sama dengan 0. Nah, jadi itu dicoret salah satu saja karena perkalian. Nah, maka menghasilkan 3X ditambah 5 dikali X kurang 1 sama dengan 0. Nah, dari dua faktor itu bisa kita cari nilai X-nya. Maka caranya adalah kita pilih yang pertama 3X plus 5 dulu sama dengan 0. Maka 3X sama dengan negatif 5, X sama dengan negatif 5 per 3. Dan X dikurang 1 sama dengan 0, maka X sama dengan 1. Nah, maka jadi akar-akar persamaan kuadratnya adalah negatif 5 per 3 dan 1. Nah, demikian video pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.